Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar? Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak didik Bapak, dikarenakan pandemi global yang melanda dunia, khususnya Indonesia, Bapak harap kepada seluruh peserta didik selalu mengikuti instruksi dari pemerintah, selalu ikuti protokol kesehatan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah di desa Anda, atau instruksi dari Kepling Anda masing-masing. Nah, dalam video pembelajaran ini, Bapak akan menjelaskan beberapa materi sesuai dengan yang Bapak berikan tadi. Materi yang pertama adalah tentang rangkaian mengoperasikan kontaktor dengan menggunakan photocell sebagai saklarnya. Dan rangkaian yang kedua, rangkaian interlock atau rangkaian pengunci. Nah, selamat mengikuti video pembelajaran yang Bapak berikan. Nah, inilah yang disebut dengan photocell. Basicnya seperti ini. Prinsip kerjanya itu berdasarkan intensitas cahaya. Apabila sensor photocell ini terkena cahaya, maka sensornya tidak bekerja. Sedangkan kalau photocell ini tidak terkena sinar matahari, maka dia akan bekerja. Cara mengingatnya sangat sederhana, hanya membolak-balikkan. Apabila terkena, dia tidak bekerja, dan sebaliknya. Nah, kita masuk ke dalam rangkaian. Sudah? Di dalam rangkaian ini, komponen yang harus kita butuhkan itu MCB 1 buah, photocell 1 buah, kontaktor 1 buah, dan bebannya 1 buah, yaitu motor listrik. Tetapi dalam hal rangkaian ini, Bapak buat bebannya itu load. Sudah? Nah, cara pemasangan rangkaian ini, coba perhatikan. Langkah yang pertama adalah sambungkan input MCB ke sumber. Sudah. Terus keluaran MCB itu hubungkan ke kabel warna hitam photocell. Sudah. Terus kabel warna merah yang dalam photocell itu hubungkan ke A1 kontaktor. Sudah. Terus kopel A1 atau hubungkan A1 ini ke L1 kontaktor yang ada di dalam kontak utama. Terus keluaran dari L1 itu, keluarannya itu T1. Terus T1 hubungkan ke beban. Dalam hal ini lampu. Sudah? Setelah itu, tadi kita belum menghubungkan negatifnya. Semua negatif hubungkan menjadi satu. Negatif dari beban, dari lampu, itu hubungkan ke A2 kontaktor, terus hubungkan ke sumber PLN. Dan jangan lupa kabel warna putih yang di dalam photocell itu adalah negatif, hubungkan juga ke sumber. Sudah, dalam hal ini hubungkan kabel warna putih ini ke A2 boleh, langsung ke sumber boleh. Tapi lebih cantik ke A2. Nah, prinsip kerjanya, jangan lupa meng-on-kan MCB. Tuasnya di-on-kan. Nah, prinsip kerjanya, apabila photocell ini nanti tidak terkena cahaya, maka photocell akan memerintahkan kontaktor ini bekerja supaya motor dan mengalirkan arus listrik ke beban. Apabila tidak terkena cahaya photocellnya, dia bekerja. Apabila terkena, dia tidak bekerja. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian kedua.
Di dalam rangkaian ini kita membutuhkan 2 buah MCB, 2 buah beban, 2 buah kontaktor. Dalam hal ini bebannya ini Bapak ganti jadi lampu ya. Seharusnya motor listrik. Sudah. Dalam rangkaian ini berbeda dengan rangkaian bola bali. Dalam rangkaian bola bali, outputnya itu hanya satu, walaupun 2 buah kontaktor. Sedangkan di dalam rangkaian interlock ini outputnya itu 2. Masing-masing kontaktor memiliki beban masing-masing. Nah, di dalam rangkaian ini perlu Bapak sampaikan kepada kalian bahwa ketika mengoperasikan rangkaian ini, catatan yang harus perlu ingat adalah kalau kita mau menghidupkan kontaktor 2 itu tidak bisa. Harus kita hidupkan dulu kontaktor satunya. Begitu juga sebaliknya. Kontaktor 1 tidak bisa mati apabila kontaktor 2 belum mati. Nah, dari catatan yang Bapak sampaikan itu timbul pertanyaan, kenapa prinsip kerjanya seperti itu? Nah, lihat gambar baik-baik. Lihat yang mana MCB pertama, yang mana MCB kedua. Lihat yang mana kontaktor pertama, yang mana kontaktor kedua. Catatan yang pertama tadi, Bapak ulangi, kontaktor 2 tidak bisa hidup apabila kontaktor 1 belum hidup. Kenapa bisa seperti itu? Lihat gambarnya. Sumber MCB kedua itu diambil dari MCB pertama. Kalau kita on kan MCB kedua, bagaimanapun caranya arus listrik tidak akan berjalan. Karena input yang utama itu MCB pertama itu posisinya masih off. Ya kan? Nah, begitu juga dengan 1314 itu kan NO. Dia terbuka. Prinsip kerja NO kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa prinsip kerja NO itu harus ada dulu listrik yang mengalir kontak NO, baru kontak NO-nya itu berubah menjadi NC. Terus catatan yang kedua, Bapak ulang lagi, kontaktor 1 tidak bisa mati apabila kontaktor 2 belum mati. Nah, kenapa bisa seperti itu? Coba perhatikan, ketika posisi MCB kita on kan, arus mengalir ke kontaktor 1. Sudah? Terus kontaktor 2 kita on kan, misalnya. Sudah? Nah, kontaktor 1, kontaktor 2 sudah on, terus kita menginginkan kontaktor 1 mati, kita off kan MCB-nya. MCB sudah off. Sudah. MCB pertama sudah off, tetapi arus tetap mengalir. Dari mana? Itu dari titik 13-14 kontaktor kedua. Sudah. Ketika kita mau matikan kontaktor 1, titik kontak 13-14 itu kita harus putus dulu arusnya supaya tidak ada lagi yang mengalir ke kontaktor 1. Nah, makanya MCB yang kedua ini harus kita matikan dulu supaya kontaktor 2 ini mati juga. Sudah? Karena jika kita matikan MCB kedua, otomatis 13-14 kontaktor 2 juga listriknya terputus. Seperti itu. Nah, itulah pembelajaran kita
dalam minggu ini, dan Bapak harap jangan hanya terpaku pada materi yang sedikit yang Bapak berikan ini. Coba kalian pergunakan yang namanya literasi digital. Kalian cari di internet, di Google atau dimanapun untuk menambah wawasan kalian. Dan selalu Bapak ingatkan, stay at home. Kalau kalian mau berpergian, gunakan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.